Oke teman-teman, mari kita mulai lagi dan saatnya kita memakai template dari panitia. Oke, ini adalah Simulink versi template yang sudah disediakan oleh penyelenggara lomba. Dan di dalam template ini kita bisa lihat ya, sebagaimana yang sudah kita diskusikan di awal, ada robot 3D configuration scene, kemudian 3D actor, lalu ditambahkan ada blok sistem yang tidak boleh diganggu-ganggu. Ini konfigurasinya namanya robot subsystem yang di dalamnya pakai simulation 3D robot. Nah, di simulation 3D robot sebagaimana yang sudah kita diskusikan di video sebelumnya, robot yang dipakai di sini adalah robot manipulator 6 sendi ya, yang sudah kita setup lingkungannya di video sebelumnya. Lalu di dalam robot system configuration ini dia punya blok fungsi ada dua. Pertama blok fungsi kamera, ini dipakai untuk nanti deteksi objek. Yang kalau kita masuk ke dalam, kameranya disiapkan di sini, kemudian keluarannya citra dan juga kedalaman. Serta ada blok fungsi konfigurasi 6 sendinya di sini ada. Terus kemudian ada proses konversi koordinat citra menjadi koordinat nyata yang menerjemahkan kedudukan objek dalam format real dunia, world, meja ya, di dunia mejanya. Lalu blok sistem ini nggak boleh diganti-ganti dan itu permintaan dari panitia. Dan selain itu untuk masukkan ke manipulator ini disediakan subsistem lain. Subsistem lain itu dia menerima gripper status dan juga robot configuration. Gripper status itu perintah untuk gimana nih, jepit atau lepas atau buka gitu ya. Robot configuration ini berisi 6 angka yang diperlukan untuk 6 sendinya si robot manipulator ya. Dan mereka berdua diproses sama blok sistem sendiri namanya append gripper, dan yang kemudian yang atas ini untuk attack robot di lengan robot yang tambahan gitu kan, bagian ujung dari 6 sendinya itu kan ada penjepit grippernya. Nah, grippernya itu diberikan pengaturan tambahan sensor agar bisa diketahui objek udah kejepit atau belum. Nah, objek udah kejepit atau belum keluarnya di target grace ini statusnya 2, terjepit atau belum terjepit. Sementara yang tadi gripper status menjepit atau membuka, mencengkram atau membuka jari yang di gripper status. Sementara robot configuration tetap keluar 6 angka untuk gerakan 6 sendi. Dari 6 angka itu kemudian digeser lagi keluarannya ke join configuration di sini. Nah, itu yang kemudian join configuration yang keluar masuk ke manipulator, sementara target jepitannya statusnya terkunci atau kemudian sudah terkunci atau belum terjepit. Nah, keduanya ini di depan, kabel di depan ini adalah kabel masukan yang cuma dua inilah kita bisa memberikan arahan kepada si robot untuk bergerak ya, karena blok sistem ini yang nggak boleh diganti, dan blok sistem ini disediakan hanya disediakan dua input. Jadi robot ini menerima input 2. Input berupa kumpulan 6 angka yang harus digerakkan detik demi detik dan juga kumpulan perintah jepit lepas gitu ya. Yang nanti keluarannya 6 sendi masuk ke manipulator dan kemudian bisa diumpan balikkan sudah terjepit atau belum nih lewat kanal yang output ini, target grace ini ke bawah. Nah, sebelum dipakai untuk ini kayak data sensor ya, sudah terjepit atau belum. Nah, kita nggak bisa langsung baca data, kita nggak bisa seketika, kita perlu waktu tunda sebentar. Maksudnya memberikan waktu kepada sistem, apakah kamu udah berhasil menjepit atau belum. Nah, diberikan tunda pakai blok fungsi unit delay ini. Nah, perintahnya berdasarkan template itu punya blok generate robot config. Inputnya 2, key marker dan key red blue one. Key marker ini apa? Key marker ini adalah variabel yang tersimpan di workspace. Kalau kita buka ke depan ya, ini workspace. Ada workspace ya. Workspace-nya menunjukkan key marker. Key marker itu apa aja? Key marker itu 6 baris 251 kolom.
Kalau kita buka datanya, ini 6 baris ke bawah, 1, 2, 3, sampai ke 6. Ada 250 kolom sampai kanan, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apa maksudnya? Ya inilah, pada saat detik ke 0, mau ke 1 gitu ya. Sendi 1 diputar 0,4 derajat radian ya. 2, 2,2 minus. Sampai yang sendi ke ujung 1,13. Nih, detik kedua, detik ketiga, detik keempat. Nih, masing-masing sendi dapat nilai yang ganti-ganti gitu ya. Dapat nilai yang beda-beda. Nah, itu kemudian ditaruh di dalam workspace ini di depan. Lalu nanti workspace-nya ini variabel itu dipanggil ke sini dan kemudian diumpankan ke trajektori ke input subsistemnya, terus kemudian menjalankan perintah jepit atau kemudian lepas serta ngirim detik demi detik berapa nilai buat masing-masing enam motor. Gimana perintahnya? Perintahnya gini. Di dalamnya gimana nih? Ini masih nilai awal, di awal kah atau sudah jalan berapa kali? Oh, di awal. Kalau di awal dikasih indeks 1 aja. Maksudnya apa? Indeks 1 itulah nilai di saat robot di detik ke 0. Kalau kita lihat di parameternya di manipulator ya. Double klik di sini terus kemudian kita lihat initial value. Nah, ini dia. Ini nilai awalnya si robot ketika belum diapa-apain di detik ke 0. Nah, ini dia di detik ke 0 ini. Terus kemudian pada saat robot ini di-run, dia dapat perintah. Oke, mulai muter ya. Muternya di berapa? Di kolom yang pertama dari miliknya key track yang tadi tuh ya. Key marker initialization ya. Ini key marker yang ada di workspace ya. Ngambil kolom pertama semua baris. Semua baris itu gimana? Semua baris itu pakai ini. Titik 2. Itu ngambil semua baris di kolom yang ke indeks. Oke, berarti nomor 1 ya karena belum pernah kan. Atau kemudian empty, masih kosong. Ya oke, mulai dari kolom yang pertama. Oke, kalau kolom yang pertama, kalau belum pernah dipanggil keadaan berarti keadaan nomor 1 ya. Oke, jika keadaan 1, ambil kolom yang pertama. Terus ambil kolom yang pertama, sudah semua angka diambil, semua angka di kolom pertama ambil, terus ubah indeksnya naikkan jadi 1. Maksudnya siap-siap nih pindah ke kolom selanjutnya, kolom kedua dari 251 kolom. Yang isinya 6 baris, nilai beda-beda untuk 6 sendi. Kalau indeksnya lebih dari trajektori yang kedua, state-nya naikkan kedua, indeksnya dikurangi 1, kurangi yang mundur lagi indeks sebelumnya, tapi keadaan naik 2. Keadaan naik 2, nah itu apa? Angkat, jepit, atau kemudian menuju ke objek. Nah, ini kemudian yang membuat kode program ini dia menjelaskan 1 tuh pick, 2 tuh grab, 1 pick, 2 grab, 3 place, 4 drop, 5 end simulation gitu ya. 1 pick berarti saatnya menjemput, mau menuju ke sana. 2 grab, nah saatnya dia nge-grab. Tangannya nge-grab, begitu tangannya grab menuju ke 3. Ketiga ngapain? Kalau ketiga ya berarti setelah sampai di objek kita bikin trajektori baru untuk menempatkan hasil grabnya tadi itu ke bin hijau atau bin biru. Dan apa artinya? Maksudnya kita perlu nyiapin lagi kumpulan angka untuk masing-masing motor dari posisi objek yang sekarang udah kena grab ke bin hijau atau bin biru sebagaimana objek yang di grab. Jadi dia dibikinin status-status gitu ya. Atau nanti yang keempat drop. Artinya apa? Kalau yang keempat dia udah sampai di atas bin biru atau hijau. Saatnya buka jepitan. Setelah jepitan dibuka, yang terakhir. Stop. Terakhir 5. Nah, itulah cara si panitia menjelaskan bahwa kita perlu mengatur hal ini detik demi detik nilai kumpulan angka 6 sendi ke robot ini. Nah, karena begitu cara kerjanya, saya mencoba untuk melihatkan kepada teman-teman melakukan rekayasa buka tutup gripper dan juga ngirim 6 angka ke motor. Caranya gimana? Ya karena cuma punya 2 yang boleh diubah-ubah, ya udah 6 kabel ini saya otak-atik isinya, angkanya saya pindahin ya. Saya bikin fungsi baru di bawah, kemudian fungsinya ini nerima 2 input dan ngeluarin 2 input. Apa aja? Keluarannya tetap gripper status, buka jepitan. Ini 6 sendi. Terus kemudian saya bikin 2 perintah. 1 itu berarti jepit,
kemudian, sorry, di bawah ya. 1 itu berarti jepit, 0 itu lepas, kemudian yang atasnya ini belok mana? Belok kiri kah atau belok kanan? 1 belok kiri, 0 belok gimana gitu ya. Nih saya lihatin fungsinya. Sederhana aja. Kita mulai dari awal. Apakah ini posisi awal? Kalau posisi awal sebelumnya belum pernah diisi, berarti posisi awal di sini ya. Motor 1 di derajat ke 0. Motor 2 di min 157 berarti min 90 derajat. Ini positif 157 berarti di positif 90 derajat. Motor 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus gripper statusnya sesuai dengan perintahnya. Kalau perintahnya lebih dari 0 berarti gerak ke kanan. 1. Ya, kalau kurang dari 0 ya 0 berarti gerak ke kiri gitu ya. Tadi masukannya di sini. 0 atau 1. Ini double klik, ini 0 atau kalau enggak 1 gitu ya. Nah, terus kemudian grip ini beloknya. Terus kemudian untuk grip command-nya ya kalau enggak 0 ya 1 diatur di sini kan. Oke, grip command-nya jepit atau lepas gitu ya. Ini aja. Dan perintahnya setiap angka 01 motor nomor 1 2 3 4 5 6 nih saya perintahin join pas nomor 1 doang nih ya. Jadi sel ke 0 maksudnya hanya kolom pertama aja yang saya otak-atik nilainya. Apa? Nilai sekarang 0 ditambahin 0,5. Begitu terus selamanya gitu ya. Apa maksudnya? Iya maksudnya ini setiap dapat posisi baru tambah 0,0 tambah 0,5 berarti 0,05 0,5 tambah 0,0 0,05 tambah 0,5 berarti 0,1 0,1 tambah 0,5 0,15 oke 0 tambah 0,2 dan seterusnya ya. Kalau perintahnya belok ke kanan jadi gerak ke kanan pelan-pelan 0 0,5 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 dan seterusnya. Kalau belok kiri ya tinggal dikurang gitu ya. Jadi saya hanya memberi perintah kepada motor paling bawah base nomor 1 motor nomor 1 untuk di base-nya. Oke, saya coba run ya. Dan jangan lupa variabelnya cuman gripper status, robot configuration, join configuration sama target graphs dan image serta depth serta kamera T-form itu yang bisa kita manfaatin dari robot configuration yang disediakan oleh template panitia. Dan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variabel inilah yang kemudian kita olah untuk kemudian nanti nambahin blok-blok fungsi yang lain ya. Ini baru blok fungsi untuk ngegerakin 6 sendi dari robot sistemnya dia. Kita bahas di sini dulu karena nanti di video lain kita akan bahas untuk ngolah citranya. Nah, kalau udah berhasil nih teman-teman manfaatin konfigurasi 6 sendinya si robot, mudah-mudahan itu nanti pada saat gerakin ke objek berwarna yang lain setelah kita mengetahui warnanya itu menjadi lebih terintuitifkan, bisa kebayangkan nih angkanya harusnya segini nih karena dia posisinya di situ. Di mana ya di x, y sekian. Oh berarti udah dikonversi ke koordinat bumi belum? Oh konversiin dulu kalau belum. Berarti kalau di koordinat bumi dia harus berada di posisi berapa. Nah setelah itu clear baru kemudian kita tahu tuh untuk menuju ke bin berapa jauh lagi. Kita bikinin trajektorinya gitu ya. Nah, simulasi udah kebuka. Sambil kita tunggu video viewernya nanti memperlihatkan tampilan. Oke, video viewer udah memperlihatkan keadaan. Dan video viewer udah jalan teman-teman. Robotnya sudah bergerak. Kita lihat robotnya, kita deketin ya. Oke, itu dia. Dia bergerak, berputar. Ini dia, berputar ya. Saya geser dikit zoomnya. Oh, sambil ditutup tuh tangannya. Grippernya sambil ditutup. Saya lihat dari atas, stop. Nih kita besarin dikit ya, untuk kita lihat. Nah ini dia dari atas teman-teman. Ya itu tadi perintah di blok fungsi buatan saya untuk menggerakkan base nomor 0 agar berputar ke arah kiri gitu ya. Nah ternyata mudah teman-teman untuk menggerakkan motornya. Setelah menggerakkan motor ini berhasil, nanti selanjutnya teman-teman harus memikirkan gimana caranya waktu demi waktu ke arah mana dia bergerak berdasarkan referensi apa. Terus kemudian ikut gayanya yang template panitia boleh. Namain 1 untuk pick, nomor 2 grab, nomor 3 boleh. Tapi lihat ketentuan aturan mainnya, ada rule gamenya dan ada
ketentuan poin serta penaltinya. Ya, cukup dulu untuk mengatur 6 sendinya robot berdasarkan template panitia. Gitu teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.